Namaku Kiki. Aku masih ingat hari-hari awal bersama Bimo, kekasihku yang sudah bersamaku hampir 2 tahun. Awalnya, segalanya indah. Dia perhatian, selalu membuatku merasa istimewa, dan aku begitu yakin dia adalah orang yang tepat. Aku bahkan sempat bermimpi bahwa Bimo adalah lelaki terakhir dalam hidupku. Tapi semua berubah sejak beberapa bulan terakhir. Bimo mulai berubah. Ia mudah curiga, cepat marah, dan sering menuduhku melakukan hal-hal yang tidak pernah aku lakukan. Katanya, aku terlalu dekat dengan Randi, teman kerjaku yang memang sering bersamaku di kantor. Aku sudah berulang kali menjelaskan bahwa antara aku dan Randi tidak ada apa-apa. Hanya sebatas rekan kerja, tapi bagi Bimo, penjelasanku selalu terdengar seperti alasan. Aku lelah dengan tuduhan-tuduhannya. Rasanya seperti berjalan di atas kaca. Setiap langkah bisa memecahkan sesuatu. Aku mencintai Bimo, itu benar, tapi aku juga terluka dengan caranya memperlakukan aku. Aku ingin tetap percaya pada hubungan kami, tapi seringkali hatiku mulai bertanya-tanya, apakah cinta saja cukup jika kepercayaan sudah hilang? Di sisi lain, ada Randi. Dia bukan lelaki yang pernah aku pikirkan sebelumnya. Kami bertemu di kantor, sering mengerjakan proyek bersama. Randi selalu ada saat aku butuh bantuan. Ketika aku sedang kacau karena bertengkar dengan Bimo, Randi adalah orang yang mendengarkan tanpa menghakimi. Dia tidak pernah menuntut, hanya hadir dengan ketulusan yang sederhana. Aku tahu Randi menyukaiku. Caranya menatapku, cara dia memperlakukan aku, semuanya jelas. Dia tidak pernah mengatakan secara langsung, tapi aku bisa merasakannya. Dan aku tahu, di balik kesabarannya, ada perjuangan yang besar. Dia tahu aku masih bersama Bimo, tapi dia tidak pernah mundur. Dia menunggu, seakan percaya bahwa suatu hari aku akan berpaling padanya. Kadang aku merasa bersalah. Bersalah karena hatiku sedikit goyah setiap kali Randi ada di dekatku. Bersalah karena saat Bimo menuduhku selingkuh dengannya, ada bagian kecil dalam diriku yang takut tuduhan itu suatu hari bisa menjadi kenyataan. Tapi, bagaimana mungkin aku bisa menyalahkan diriku sendiri? Aku hanyalah seorang perempuan yang ingin dicintai dengan tulus, tanpa dicurigai, tanpa selalu dipertanyakan. Hubunganku dengan Bimo semakin hari semakin rapuh. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi. Awalnya hanya tentang Randi, tapi lama-lama tentang hal-hal kecil. Siapa yang lebih sibuk, siapa yang kurang peduli, siapa yang tidak lagi sama seperti dulu. Aku berusaha bertahan, karena aku tidak ingin menyerah pada cinta yang sudah kami bangun selama ini. Aku ingin percaya bahwa Bimo bisa kembali seperti dulu. Tapi setiap kali dia memandangku dengan tatapan penuh curiga, hatiku retak sedikit demi sedikit. Randi tahu semua itu. Dia tahu betapa aku terluka, betapa aku berusaha bertahan. Dia tidak pernah memaksaku memilih, tapi kehadirannya selalu menjadi pengingat bahwa ada cinta lain yang menunggu. Kadang, aku ingin marah padanya, karena membuatku sadar ada pilihan lain selain Bimo. Tapi lebih sering aku justru berterima kasih, karena tanpa Randi mungkin aku sudah hancur sepenuhnya. Malam-malamku dipenuhi kebingungan. Aku mencintai Bimo meski sering tersakiti, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan Randi, yang selalu ada ketika aku rapuh. Hati ini seperti terbelah dua, dan aku tidak tahu harus kemana. Suatu malam, setelah pertengkaran hebat dengan Bimo, aku menangis di kamar. Ponselku berdering, sebuah pesan masuk dari Randi. Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi aku cuma mau bilang, jangan biarkan siapapun membuatmu lupa betapa berharganya dirimu. Aku terdiam lama membaca pesan itu. Begitu sederhana, tapi begitu dalam. Air mataku jatuh semakin deras, bukan karena sedih, tapi karena aku sadar ada seseorang di luar sana yang melihat aku apa adanya, tanpa syarat, tanpa curiga. Aku tidak pernah berniat meninggalkan Bimo. Meski sering sakit hati, aku tetap ingin mencoba. Aku masih percaya pada kenangan-kenangan indah yang pernah kami miliki. Tapi di dalam hatiku, aku juga tidak bisa menolak bahwa Randi adalah sosok yang selalu ada ketika aku jatuh. Dia bukan sekadar teman kerja. Dia adalah sosok yang diam-diam menopangku saat aku hampir runtuh. Hari-hari berikutnya menjadi lebih sulit. Setiap kali aku bersama Bimo, aku merasakan jarak yang semakin lebar. Setiap kali aku bersama Randi, aku merasakan kedekatan yang semakin dalam. Aku tidak pernah merencanakan ini, dan aku benci pada diriku sendiri karena tidak bisa mengendalikan perasaan. Tapi aku juga seorang manusia, seorang wanita yang ingin dicintai dengan penuh keyakinan, bukan kecurigaan.
seorang wanita yang ingin dihargai, bukan dituduh. Aku masih mencintai Bimo, tapi aku juga tahu cinta saja tidak cukup tanpa kepercayaan. Dan sementara itu, di luar sana, ada Randi yang terus berjuang, tanpa kata-kata, tanpa tuntutan, hanya dengan kesetiaan yang diam-diam membuatku merasa berarti. Aku tidak tahu bagaimana akhir cerita ini. Aku tidak tahu apakah aku akan terus bertahan dengan Bimo, atau suatu hari aku akhirnya menyerah dan memberi kesempatan pada Randi. Yang aku tahu hanyalah, hidup selalu membawa kita pada persimpangan yang sulit. Dan di persimpangan ini, aku hanya bisa berharap, aku memilih dengan benar, meski mungkin aku harus melukai salah satu dari mereka, atau bahkan diriku sendiri. Karena cinta bukan hanya tentang siapa yang kita sayangi, tapi juga tentang siapa yang berani menjaga, meski dunia penuh dengan keraguan.